Mungkin Malaysia dan Singapura dibuat heran oleh kebijakan Presiden Joko Widodo ini. Karena aksi nekat Presiden Jokowi ini akhirnya menyelamatkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mau mangkrak juga. Sehingga Presiden Joko Widodo langsung memutuskan untuk memakai APBN sehingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terlaksana kembali. Iya, karena pembengkakan. Beda dengan Malaysia. Ya, kemungkinan Presiden Joko Widodo berkaca kepada waktu lalu ya. Waktu lalu di zaman pemerintahan SBY, ya banyak proyek-proyek yang mangkrak ya, seperti Hambalang, proyek listrik juga mangkrak. Nah, gara-gara mangkrak tersebut akhirnya negara juga mengalami kerugian yang cukup besar karena proyek mangkrak. Bayangkan sekarang kayak Hambalang malah tidak bisa dipakai, padahal uang yang masuk juga sudah sangat banyak sekali. Tetapi sekarang menjadi apa? Ya nggak jadi apa-apa, hanya berupa bangunan yang mangkrak dan tidak bisa terpakai. Nah, maka dari itu kemarin juga Presiden Jokowi mengunjungi mega proyek kereta cepat tersebut sudah berjalan 73%. Jadi sayang kan kalau mangkrak. Ya, akhirnya Presiden Joko Widodo langsung menandatangani dan mengeluarkan kebijaksanaan untuk pembiayaan proyek kereta cepat memakai APBN. Memang ya, aksi nekat Presiden Joko Widodo ya menurut saya ada benarnya lah. Sehingga untuk menarik kunjungan investor-investor luar negeri ke Indonesia. Ya seperti contoh hotel lah. Kalau hotelnya itu banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, pasti fasilitasnya juga lengkap. Bahkan untuk menjemput wisatawan ke hotel tersebut, bahkan ada yang memakai Mercedes-Benz terbaru untuk fasilitas penjemputan saja. Nah, kemungkinan ya kereta cepat analoginya seperti itulah untuk menarik investor. Ya pokoknya keren lah aksi nekat Presiden Joko Widodo ini, karena untuk menyelamatkan proyek kereta cepat supaya tidak mangkrak seperti dahulu-dahulunya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan Malaysia dan Singapura heran Jokowi bisa senekat ini. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang mengalami pembengkakan biaya proyek. Meski begitu, proyek ini diupayakan agar bisa terus berjalan. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun memutuskan untuk memberikan dukungan APBN kepada proyek ini. Lain Indonesia, lain lagi Malaysia. Di negara tetangga sejatinya juga punya proyek kereta cepat macam di Indonesia. Namun, kala biayanya bengkak, proyek ini justru dihentikan. Padahal pembangunan sudah mulai dilakukan. Dalam catatan detik.com yang dihimpun Kamis 14 Oktober 2021, pada akhir tahun 2020, Malaysia memilih menghentikan proyek kereta cepat atau proyek High Speed Rail (HRS) yang telah disepakati sejak 2016 silam. Proyek ini digarap Malaysia bekerja sama dengan Singapura dengan niatan menghubungkan pusat kota dari kedua negara. Penghentian itu berakhir tepatnya pada 31 Desember 2020. Hal itu dikarenakan karena kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan baru. Salah satunya biaya proyek yang bertambah, belum lagi kondisi ekonomi Malaysia yang tidak memungkinkan di tengah pandemi ini. Kedua pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, perjanjian High Speed Rail telah berakhir pada 31 Desember 2020, kata para pemimpin Malaysia Singapura dikutip dari Channel News Asia. Malaysia nekat untuk membatalkan proyek itu meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang telah dikeluarkan hingga Maret 2021. Malaysia diketahui telah membayar kompensasi sebanyak 102 juta dolar Singapura. Sementara biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut lebih dari 270 juta dolar Singapura. Asal tahu saja, transportasi kereta cepat sepanjang 350 km ini rencananya dibangun untuk menghubungkan dua pusat bisnis, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Kehadiran kereta cepat ini disebut dapat memangkas waktu tempuh dari 4 jam lebih menjadi 90 menit saja. Nah, kalau di Indonesia ceritanya justru berbeda. Proyek ini diprediksi akan membengkak biaya proyeknya hingga mencapai 1,9 miliar dolar atau sekitar 26,9 triliun dalam kurs 14.200.
Bila ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerjasama Indonesia-Cina ini telah menembus 7,9 miliar atau mencapai 113 triliun. Pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Awalnya, memang proyek ini digagas secara bisnis to bisnis. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, proyek ini tak akan dibiayai negara. Namun kini, dengan terbitnya peraturan Perpres nomor 93 tahun 2021, kereta cepat Jakarta-Bandung boleh dibiayai dengan APBN. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menjelaskan, perusahaan plat merah yang patungan pembangunan proyek ini keuangan terganggu imbas pandemi ini. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan itu tak bisa menyetor modal untuk proyek ini dan butuh bantuan APBN. Mau tidak mau, supaya kereta api tepat dapat terlaksana dengan baik, maka mau gak mau kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan, kata Arya kepada wartawan. Perlu diketahui juga, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Perusahaan ini merupakan gabungan dari perusahaan Indonesia dan Cina. Porsi 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan Cina. Di sisi Cina ada perusahaan gabungan Beijing Yawan, sedangkan di sisi Indonesia ada gabungan BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Isinya adalah PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT PN 8. Nah, kesepakatannya proyek ini dibiayai dari patungan modal semua perusahaan di KCIC dan pinjaman dari China Development Bank. Strukturnya 75% pinjaman dan sisanya patungan modal KCIC. Di dalam KCIC 60% patungan modal disetor oleh 4 BUMN yang berbeda di dalam PT PSBI. Kembali ke Arya, dia mengatakan semua BUMN yang masuk dalam proyek ini sedang kesusahan imbas pandemi ini. Wijaya Karya saat ini menurutnya sedang memiliki arus kas yang kurang baik karena adanya pandemi ini. Kemudian KAI dan Jasa Marga ikut mengalami imbas pandemi. Perjalanan masyarakat yang berkurang membuat KAI kehilangan penumpang, sementara Jasa Marga mengalami penurunan jumlah pengguna tol. PT PN juga menghadapi permasalahan keuangan, namun Arya tidak menjelaskan masalah apa yang mendera perusahaan perkebunan plat merah ini. Ini membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin dia persiapkan dalam planning tanpa ada corona, papar Arya. Di sisi lain, Arya menyatakan sejauh ini di luar negeri memang wajar pemerintah ikut andil dalam pendanaan kereta cepat. Hal ini sudah menjadi praktik umum. Di mana-mana di hampir semua negara itu pemerintah memang ikut campur juga dalam pendanaan kereta cepat, jelas Arya. Diketahui masalah besar tengah menerpa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak pelak, proyek ini menjadi sasaran kritikan publik tanah air. Adapun masalah yang menerpa mega proyek kerjasama antara Indonesia dan Cina tersebut antara lain BUMN yang melibatkan dalam proyek tersebut tengah mengalami masalah keuangan dan terlilit hutang. Kondisi keuangan perusahaan negara semakin tak menentu di tengah pandemi ini. Belum lagi, nilai proyek pun juga membengkak dari perencanaan awal sebesar 86 triliun melonjak menjadi 114 triliun atau naik sebesar 27,74 triliun. Masalah lainnya, proyek tersebut terancam mangkrak sehingga pemerintah Indonesia akhirnya membuka peluang pendanaan dari APBN melalui skema penyertaan modal negara PMN ke PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Ambisi membangun kereta cepat di Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya milik Indonesia. Malaysia juga menjadi salah satu negara ASEAN yang sudah membangun infrastruktur kereta cepat. Namun, belakangan proyek tersebut dihentikan. Lantaran beberapa infrastruktur sudah terlanjur terbangun, Malaysia sampai harus menanggung kerugian serta membayar kompensasi ke Singapura, negara tetangga sekaligus mitra dalam proyek Kuala Lumpur Singapore High Speed Rail. HRS merupakan proyek besar yang dijalankan bersama dua negeri jiran tersebut yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura. Proyek High Speed Rail tersebut bakal memakan investasi sebesar 25 miliar atau sekitar 352 triliun. Saat kesepakatan itu, Malaysia dipimpin oleh PM Najib Razak. Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar. Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan.
Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi 1,1 triliun ke Singapura. Singapura juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur high speed rail di Jurong. Kini proyek tersebut mangkrak karena Malaysia memilih membatalkan proyek high speed rail.